Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'ad, demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Faqala, ya Mu'ad, usika. Lalu Rasulullah melanjutkan, wahai Mu'ad, aku akan memberikan wasiat kepada engkau. La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Jangan pernah sekali-kali engkau meninggalkan sebuah doa ini di setiap kali atau di akhir setiap kali sholat. Apa doa tersebut? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepada engkau untuk bisa berzikir kepada engkau, bersyukur kepada engkau, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali faedah dari hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kecintaan beliau kepada Mu'ad bin Jabal. Tentu kecintaan yang dilandasi karena keimanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya menjelaskan, idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu. Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, tentu mencintai karena Allah, mencintai karena ketaatan saudaranya tadi, maka hendaklah memberitahukannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, yaitu tentang keutamaan doa ini yang hendaknya dibaca di akhir sholat. Dan para ulama berselisih pendapat kapankah tepatnya dibaca doa ini. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Kemudian dikuatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini dibaca sebelum salam. Karena maubi' tempat berdoa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dan ditekankan untuk berdoa adalah sebelum salam. Nah, di dalam doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma a'inni. Ya Allah, tolonglah aku. Bantulah aku. Di sini menunjukkan bahwasanya kita tidak akan bisa melakukan ketika tadi kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah, kami menyembah. Dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi permintaan ini hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan kepada Mu'ad bin Jabal dan seluruh umat muslimin? Yang pertama adalah ala dzikrik. Minta tolong kepada Allah untuk senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, pada hakikatnya suatu amalan yang sangat mudah, sangat gampang. Namun karena gampangnya, mungkin kita sering menggampangkan, sering menyepelehkan, bahkan jarang untuk
zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Disuruh banyak, tapi ternyata yang kita lakukan sangat sedikit. Maka dari itu kita dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa syukri, dan bersyukur kepada Engkau. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ya karena kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan ini dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja diberikan sesuatu oleh orang lain, maka kita bersyukur, berterima kasih. Padahal orang tersebut jarang-jarang ngasih kita. Tapi bagaimana dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sangat banyak sekali kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena apa? Saking banyak. Nah, meskipun demikian, saking banyaknya kenikmatan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku, dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut kita catat adalah bahwasanya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu faedahnya kembali kepada diri kita. Semakin banyak kita bersyukur, Allah akan semakin banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Lalu kemudian yang ketiga yang diminta adalah wa husni ibadatik, dan baiknya ibadah. Rasulullah tidak mengatakan wa ibadatik, dan beribadah kepada engkau. Jadi yang diminta oleh Rasulullah SAW bukan sekedar banyak ibadah, bisa beribadah kepada Allah, tidak. Namun yang diminta adalah bagaimana agar ibadah kita baik. Bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kriteria agar ibadah kita baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, apabila ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, apabila mengikuti contoh dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya agar kita mudah untuk berzikir dan ingat kepada Allah, agar kita mudah dan sering bersyukur kepada Allah, dan agar kita bisa memperbaiki amal ibadah kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.